ilmu, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal, ilmu yang membuat kita semakin takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik, segera mengangkat wabah ini terutama dari negeri-negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, saudara-saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga nanti bisa kita ambil manfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bermuamalah dengan pemerintah. Baik jamaah yang berbahagia, di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemerintah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin. Pernahkah kita membayangkan seandainya kita tidak punya pemimpin? Seandainya kita tidak punya pemerintah, tentunya yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan mencapol yang lemah, yang kaya akan menekan yang miskin, yang dia merasa singa akan menjadi Dracula, yang dia kuat akan memperbudak yang lemah, dan seterusnya. Oleh karena itu, di antara salaf ada yang mengatakan 60 tahun hidup bersama dengan pemimpin yang zalim, dengan pemimpin yang curang, dengan pemimpin yang korup, dengan pemimpin yang jahat, itu lebih aku sukai daripada satu malam tapi tanpa seorang pemimpin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin, itu nikmat yang sangat besar. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang soleh, itu nikmat yang jauh lebih besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak memiliki pemimpin, itu musibah. Itu lebih musibah. Saya ulangi, ketika kita memiliki pemimpin yang zalim, itu musibah. Tetapi ketika kita tidak punya pemimpin, tidak punya hakim, tidak punya pemerintah, itu jauh lebih daripada musibah. Karena dengan pemimpin, dengan hakim, dengan penentu, kehidupan manusia akan menjadi terarah dan teratur. Jamaah yang berbahagia, mungkin panjenengan pernah menyaksikan, kita pernah mengalami mungkin ketika kita melewati suatu perempatan jalan, kemudian qadarullah di situ lampunya mati, listriknya mati, akhirnya lampu lalu lintas mati. Maka ketika tidak ada penentu, tidak ada polisi, maka yang barat ingin segera ke timur, yang timur ingin ke barat, yang utara ingin ke selatan, yang selatan lebih ingin ke utara. Artinya tidak ada yang mau mengalah. Karena di situ tidak ada pemimpin. Tetapi tatkala Pak Polisi datang, Pak Polisi rawuh, beliau menjadi penentu, beliau menjadi yang mengatur, maka lalu lintas menjadi teratur, lalu lintas menjadi tertib, gara-gara ada yang mengatur, gara-gara ada pemerintah. Maka sekali lagi, nikmat pemerintah, nikmat adanya pemimpin harus kita syukuri, dan kita berterima kasih kepada pemerintah, kita berterima kasih kepada pemimpin yang selama ini telah memimpin kita. Jamaah yang berbahagia, Ibnu Khaldun, seorang ulama, beliau mengatakan mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib, dan ini merupakan ijma para ulama. Oleh karena itu, ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat, maka para sahabat beliau fokus memilih pemimpin. Para sahabat tidak langsung menguburkan jenazah Nabi. Nabi kita Muhammad itu wafat hari Senin, tetapi jenazahnya dimakamkan Selasa malam Rabu. Para sahabat tidak fokus mengurus jenazah Nabi dulu, tetapi para sahabat lebih fokus mencari pengganti. Siapa pengganti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena para sahabat tidak ingin terjadi kekosongan kepemimpinan.
Setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, maka jenazah Nabi baru dimakamkan. Ini bukti bahwa pemimpin merupakan perkara yang sangat besar. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib dalam kitab Syu'abul Iman, kata beliau, la yuslihun nasa illa amirun barrun au fajirun. Manusia tidak akan bisa menjadi baik, menjadi hidup normal, teratur, tertib kecuali dengan adanya pemimpin. Baik pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil, yang amanah, atau pemimpin yang curang, atau pemimpin yang fajir, atau pemimpin yang zalim. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan adanya kepemimpinan di negara kita, dan kita berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin kita. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad pernah bersabda, "Idza kharaja salasatu fi safarin falyu'ammaru ahadahum." Ketika ada 3 orang A, B, C ingin melakukan safar, perjalanan jauh, maka falyu'ammaru ahadahum, maka hendaklah salah satu di antara mereka diangkat menjadi amir. Salah satu di antara mereka diangkat menjadi pemimpin. Ini 3 orang dalam kondisi safar. Nabi kita Muhammad menyuruh agar salah satu di antara 3 orang ini menjadi pemimpin. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat ego. Manusia dia punya potensi konflik. Manusia punya potensi sengketa. Sehingga kalau nanti terjadi perselisihan, kapan berangkat, kemudian kapan pulang, kemudian nanti mampir sholat di mana, jamaah apa qashar, beli oleh-oleh di mana, ini harus ada pemimpin. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan tidak boleh kita sepelekan. Bahkan ketika sholat butuh pemimpin, dalam rumah tangga butuh pemimpin, dalam jihad butuh pemimpin, dalam kondisi ada sengketa butuh pemimpin. Artinya kebutuhan kepemimpinan itu sangat mendesak bagi manusia. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang dia berlepas diri, dia memberontak, dia tidak berbaiat kepada pemimpin. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang dia meninggal dunia dalam kondisi dia tidak berbaiat kepada pemerintah, kepada pemimpin, maka dia dihukumi statusnya mati sebagai bangkai jahiliyah. Kata Ibnu Hajar, orang seperti ini mati jahiliyah maksudnya bukan mati kafir, bukan mati murtad, bukan mati keluar Islam, akan tetapi dia sesat, dia menyimpang, dia dihukumi mati seperti bangkai jahiliyah dan dihitung mati su'ul khatimah alias mati buruk. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana sekarang sikap kita kepada pemerintah? Bagaimana kita bermuamalah dengan pemimpin kita? Yang pertama, kita diperintahkan bahkan diwajibkan untuk taat, patuh, tunduk kepada pemerintah. Yang pertama, kewajiban kita kepada pemerintah adalah taat, tunduk, patuh kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin kita. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Taat kepada Allah hukumnya mutlak. Taat kepada Rasulullah hukumnya mutlak. Adapun taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, hukumnya tidak mutlak. Artinya, taat kepada selain Allah dan Rasulnya, hukumnya tidak mutlak. Seorang guru taat, seorang murid taat kepada gurunya tidak mutlak, tapi bersyarat. Anak taat kepada orang tuanya tidak mutlak, tapi bersyarat. Istri taat kepada suaminya tidak
mutlak tapi bersyarat. Rakyat taat kepada pemerintah, hukumnya juga tidak mutlak tetapi bersyarat. Baik jamaah yang berbahagia, siapa ulil amri? Kata Syekh As-Sa'di, kata beliau, ulil amri hum al-wulatu 'alan nas. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah orang yang mengurus urusan manusia. Orang yang mengurus urusan kita itulah ulil amri. Baik urusan agama atau urusan perkara-perkara dunia kita. Inilah ulil amri. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah yang sah. Bukan pemerintah yang soleh. Bukan pemerintah yang sudah kenal sunnah. Bukan pemerintah yang bertakwa. Bukan. Tapi taati pemerintah yang sah. Mau dia soleh, mau dia adil, tidak adil, curang, tidak curang, korupsi, tidak korupsi. Selama dia pemerintah yang sah, diakui oleh seluruh manusia, maka hukumnya wajib bagi kita untuk taat sami'na wa ata'na kepada pemerintah tersebut. Tetapi hari ini banyak di antara manusia yang mereka tidak mengakui adanya pemerintah, padahal sudah disahkan, padahal sudah sah, sudah legal, sudah disahkan, tetapi sebagian manusia mereka menolak kepemimpinan di negara kita. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada pemerintah hukumnya wajib, hukumnya fardu ain. Pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Selama perintahnya tidak maksiat, maka kita wajib taat. Karena kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Selama perintahnya, selama larangan pemimpin kita bukan maksiat, maka kita wajib taat. Dulu pernah kita sampaikan definisi maksiat. Maksiat itu cirinya dua. Yang pertama adalah yang haram. Yang haram itu tidak dikerjakan, yang haram dilanggar, yang wajib tidak dikerjakan. Saya ulangi, di antara ciri maksiat itu yang wajib tidak dikerjakan, yang haram diterjang. Panjenengan tidak sholat duha, maka tidak maksiat karena hukumnya sunnah. Kita tidak sholat witir, maka tidak maksiat karena hukumnya sunnah. Kita tidak puasa Senin Kemis, tidak maksiat karena tidak wajib. Tetapi kalau kita tidak sholat zuhur, hukumnya maksiat karena hukumnya wajib. Kita tidak berbakti kepada orang tua kita, itu termasuk maksiat karena hukumnya haram. Selama perintah dan larangan pemimpin kita itu tidak maksiat, maka kita wajib taat kepada pemerintah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada 3 manusia yang kita diperintahkan untuk mentaatinya tanpa harus melihat orangnya. Saya ulangi, ada 3 golongan manusia yang kita diperintah untuk taat kepada 3 golongan ini tanpa harus melihat orangnya. Yang pertama adalah seorang anak taat kepada orang tuanya. Ketika anak itu taat kepada orang tuanya, tidak harus melihat orang tuanya, tapi dilihat perintahnya. Bukan dilihat orangnya, tapi dilihat perintahnya. Apa sih perintah orang tuanya? Meskipun orang tuanya mungkin jarang sholat, mungkin orang tuanya melakukan praktek perdukunan, bahkan orang tuanya kafir, orang tuanya jahat, orang tuanya tidak puasa Ramadan, tetapi selama perintahnya itu baik, maka wajib bagi anak untuk taat kepada orang tuanya. Misalkan, naudzubillah, semoga tidak. Misalkan kita punya orang tua yang tidak sholat, tidak puasa, bahkan kafir, musyrik, suka kedukun, ya. Misalkan memerintahkan, tolong nang ibu pijeti, atau bapak belikan gorengan, ibu belikan terasi,
ibu bantu nyapu, maka ini perkara-perkara yang mubah. Nyapu, beli gorengan, ini hukumnya mubah, maka wajib taat kepada orang tua. Meskipun orang tua kita tidak soleh, orang tua kita belum kenal sunnah, orang tua kita bahkan kafir, kita tetap wajib taat, karena yang dilihat itu perintahnya, bukan orangnya. Yang kedua adalah istri kepada suami. Yang dilihat itu adalah perintah suaminya, bukan dilihat orangnya. Meskipun suaminya masih merokok, mungkin suaminya sesekali mungkin mabuk, suaminya mungkin jarang sholat, suaminya mungkin jarang puasa Ramadan. Tetapi kalau perintah suaminya perintah yang mubah, perintah yang boleh, perintah yang tidak haram, maka wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya. Karena yang dilihat adalah perintahnya, bukan orangnya. Demikian pula rakyat kepada pemerintah. Ketika pemerintah kita menyuruh dalam perkara yang mubah, yang halal, yang tidak maksiat, maka kita wajib taat. Meskipun pemerintah kita mungkin zalim, pemerintah kita mungkin curang, pemerintah kita tidak adil, pemerintah kita mungkin korupsi, tapi selama perintahnya tidak maksiat, maka bagi rakyat dia wajib untuk mentaati pemerintah. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulil amri, orang yang mengurus urusan kita, urusan dunia kita dan urusan agama kita. Seandainya negara kita, semoga tidak, seandainya negara kita diserang oleh negara lain, tentu yang mengurus pemerintah. Ketika kita haji, yang mengurus pemerintah. Satu Syawal, satu Ramadan yang menentukan pemerintah. Ketika hari raya pemerintah terlibat, kemudian sholat Jumat, kemudian KK, KTP, STNK, ini pemerintah semua. Undang-undang lalu lintas, ketika kita menikah harus lewat KUA, ini semua pemerintah yang mengatur, yang mengurus. Maka merekalah pemerintah yang harus kita taati. Bukan pimpinan atau pemimpin-pemimpin golongan tertentu yang mereka tidak punya wilayah, bukan, tapi pemerintah yang sah, yang mereka punya wilayah, yang TNI Polri itu di bawah kekuasaan dia, itulah pemerintah kita yang harus kita taati. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana kalau pemerintah kita tidak maksiat? Maaf, bagaimana kalau pemerintah kita ternyata curang? Pemerintah kita ternyata zalim. Pemerintah kita ternyata korup, pemerintah kita ternyata tidak adil, pemerintah kita ternyata mementingkan kepentingan golongan yang kelompoknya, partainya, dirinya, keluarganya, ternyata tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ternyata pemerintah kita membuat undang-undang yang tidak pro rakyat. Ternyata kebijakan pemerintah kita tidak selaras dengan keinginan kita. Maka jawabannya tetap kita wajib untuk taat kepada pemerintah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis Bukhari Muslim, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima habba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in amara bi maksiatin fala sami'a wala ta'ata. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar, untuk taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang dia suka dan perkara-perkara yang dia tidak suka. Suka tidak suka, senang tidak senang, terpaksa atau tidak terpaksa, wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim, kata Nabi, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhuhraka wa ukhidha maluka fasma' wa ati. Kata Nabi, dengarkanlah, taatilah pemerintah kalian, meskipun kalian dipukul punggung kalian, meskipun harta kalian diambil, tetap patuh, tetap taati pemerintah kita. Mungkin kita belum pernah dipukul pemerintah, ya, bahkan jangankan dipukul pemerintah, dipukul presiden. Kita ketemu saja mungkin belum pernah, ya. Tapi kalau mengambil harta kita mungkin ya, yaitu dalam masalah pajak. Ya. Tapi tetap kita taat kepada pemerintah kita, kepada ulil amri kita.
Namanya mau presiden, mau namanya sultan, mau namanya amir, namanya mau khalifah, mau namanya perdana menteri, mau raja, nama itu tidak penting. Yang penting hakikatnya dia itu adalah orang nomor satu di negeri tersebut. Dan semua orang mengatakan dialah presiden, dialah pemimpin, yaitu pemimpin. Nama itu bebas, nama tidak harus terserah. Kalau di Al-Quran dengan bahasa ulil amri. Kalau di Saudi ya raja, kalau di Malaysia ya perdana menteri mungkin, kalau di negara kita ya presiden. Nama tidak masalah, mau presiden, mau perdana menteri, mau amir, mau sultan, mau raja, mau khalifah. Ya saya boleh nyebut Pak Jokowi itu ya khalifah, boleh saja. Dan semua kita mengakui presiden kita itu ya Pak Jokowi, maka beliau adalah ulil amri beserta perangkat-perangkatnya seluruhnya, termasuk TNI, Polri, DPR, MPR, MA, MK, menteri, gubernur, wali kota, bupati sampai tingkat RT. Semuanya kita taati dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan di sini, ketika kita taat kepada pemerintah bukan dalam rangka menyenangkan pemerintah, bukan, tapi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh kita taat kepada pemerintah itu Allah, bukan Pak Jokowi, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita taat kepada pemerintah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, bagaimana kalau pemerintah kita, ulil amri kita ternyata dihasilkan dari sistem yang tidak islami? Dalam Islam kita mengenal ada 3 cara pemilihan presiden, ada 3 cara pemilihan ulil amri. Yang pertama, cara yang syar'i, yaitu dengan cara menunjuk ahlul halli wal aqdi, yaitu orang-orang yang punya pengaruh, para cendekiawan. Kalau di negara kita ya mungkin Kapolri, kemudian Jenderal TNI ya, kemudian mungkin MK, MUI, para ulama, orang-orang yang punya pengaruh dikumpulkan, kemudian mereka memilih pemimpin. Ini terjadi pada pemilihan Abu Bakar, pada pemilihan Utsman dan Ali. Abu Bakar itu dipilih sekitar belasan sahabat, sekitar 13-14 sahabat. Jadi Bilal bin Rabah, Aisyah, kemudian Anas bin Malik, Ibnu Abbas itu tidak tahu, tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan. Abu Bakar itu dipilih sedikit, paling sekitar belasan orang. Ini cara yang pertama, cara yang syar'i. Kemudian cara kedua adalah dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Dan ini terjadi pada Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sakit menjelang wafat, Abu Bakar berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, maka penggantiku adalah Umar. Berarti Umar dipilih hanya 1 orang. Masya Allah. 1 orang yang memilih Umar, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Islam itu mudah, murah, berkah, ngirit. Tidak seperti demokrasi, mahal sekali, menghabiskan jutaan biaya, bahkan mungkin miliaran dana. Masya Allah. Inilah sistem Islam. Yang pertama syar'i, yang kedua syar'i. Cara yang ketiga inilah cara yang tidak syar'i, yaitu dengan cara kudeta atau dengan cara merampas kekuasaan dengan kekerasan atau dengan cara demokrasi. Ini cara yang tidak syar'i, cara yang yang berasal bukan dari Islam. Akan tetapi seandainya ada orang yang dia berhasil mengkudeta, berhasil memberontak, kemudian dia berhasil menjadi penguasa, maka kita wajib taat. Karena seandainya si A ini misalkan si A mengkudeta B, lalu B menang, B dikudeta C, lalu menang, C dikudeta D, terus nanti nggak ada selesai-selesainya. Padahal dalam Islam darah itu sangat penting. Darah itu sangat penting. Nyawa itu sangat dihargai dalam Islam. Maka kita tidak boleh terlibat dalam perkara-perkara seperti ini.
Jamaah yang berbahagia, dan kalau kita lihat memang demokrasi memiliki banyak keburukan, meskipun ini diterapkan banyak di negara-negara Islam, termasuk di negara kita Indonesia. Di antara keburukan demokrasi itu adalah standar kebenaran itu diukur dengan suara terbanyak. Suara terbanyak. Misalkan contoh, satu RT ada pemilihan ketua RT. 80% itu warganya bencong misalkan. Kira-kira yang jadi Pak RT sinten? Iya, bencong. Kalau menganut sistem demokrasi, karena mengikuti suara terbanyak. Misalkan satu desa ingin mengadakan pemilihan lurah atau kepala desa dengan sistem demokrasi, suara terbanyak. Ternyata 90% semuanya misalkan komunis. Ditebak, kira-kira yang jadi lurah siapa? Ya komunis. Makanya sering kita sampaikan, kenapa kok Amerika Serikat sejak berdiri Amerika Serikat sampai hari ini, kenapa seluruh presidennya Nasrani? Jawabannya gampang. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya Nasrani. Kenapa kok Cina presidennya komunis? Ya karena mayoritas penduduknya komunis. Kenapa kok Indonesia dari Pak Soekarno sampai Pak Jokowi semuanya Muslim presidennya? Karena mayoritas penduduknya Muslim. Kenapa di Bali itu yang jadi gubernur itu agamanya Hindu? Karena ya mayoritas agamanya Hindu. Ya itulah demokrasi seperti itu. Masya Allah. Bagaimana kita ikut seperti ini? Yang kedua, di antara keburukan demokrasi itu semua manusia disamakan. Lulusan SD nyoblos dihitung satu suara. Ini profesor, doktor, rektor, dosen nyoblos dihitung satu suara. Bayangkan, lulusan SD orang iso nulis, orang iso maca, itu dalam mata demokrasi itu podo sama karo profesor, doktor, dosen, rektor. Masya Allah. Ini tidak adil namanya. Bahkan Pak Ustadz rajin ngaji, rajin sholat, apal Quran, nyoblos suara satu. Preman bertato atau sholat, jahat, nyoblos suaranya satu. Bayangkan, Ustadz yang soleh itu sama dengan preman. Bahkan kiai muslim nyoblos satu. Pendeta Nasrani kafir nyoblos juga suaranya satu. Masya Allah. Bahkan bayangkan ya, kiai muslim soleh sama dengan orang Nasrani. Inilah keburukan demokrasi. Maka nuwun sewu, jenengan dan saya jangan terlalu berharap dengan sistem yang buruk ini. Berharaplah dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena maaf, sebagian manusia mereka ingin merubah Indonesia ini dari atas, ingin merubah dari pemerintah, dari mengganti presiden. Padahal yang benar itu kalau kita lihat para nabi dan para rasul, para nabi itu mereka merubah rakyat, merubah dari bawah. Makanya Nabi Musa sebelum mendakwai Fir'aun, Nabi Musa mendakwai Bani Israel dulu. Sebelum Nabi kita Muhammad mendakwai Umayyah bin Khalaf, petinggi-petinggi orang-orang musyrikin, mendakwai Bilal, Khadijah, Ali, Abu Bakar, orang-orang di sekitar beliau. Ya, kita mulai dari bawah. Seandainya pemerintah atau pemimpin kita, presiden kita diganti, tapi kalau rakyatnya tidak diganti, ya seperti ini. Karena yang penting itu rakyat, ya. Karena pemimpin itu kan cerminan dari rakyat. Kita jangan terlalu berharap punya pemimpin yang sunnah, yang rajin ngaji, yang anti syirik, anti bid'ah, kalau kita sendiri masih cinta dengan bid'ah. Makanya kenapa kok presiden kita di negara kita seperti itu? Ya karena mayoritas di negara kita ya seperti itu Islamnya. Ya seperti itu. Karena pemimpin itu cermin dari rakyat. Masya Allah. Maka bersemangatlah untuk mengganti rakyat. Bukan semangat untuk mengganti presiden.
Bersemangatlah untuk mengganti rakyat. Dan ini tugasnya para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengajian dapat 1, dapat 2, dapat 5, dapat 10. Kita berharap. Sekarang banyak orang yang sudah keluar dari riba, banyak orang yang sudah keluar dari judi asuransi, sudah banyak orang yang sholat berjamaah di masjid. Ini kita berharap. Akhwat-akhwat sudah mulai berjilbab di mana-mana. Ini kita berharap nih. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Kenapa? Karena individu yang soleh akan melahirkan keluarga yang soleh. Keluarga yang soleh akan melahirkan masyarakat yang soleh. Masyarakat yang soleh akan melahirkan bangsa dan negara yang soleh. Jadi kita rubah dari rakyatnya. Kita rubah dari bawah, bukan dari atas. Sekarang pertanyaan. Apa manfaatnya kita punya pemimpin yang soleh kalau kita tidak soleh? Misalkan contoh. Dulu kita masih ingat ya, sekitar tahun berapa itu. Pernah presiden kita itu kan mantan orang nomor 1 di ormas terbesar di Indonesia. Gus Dur ya, Gus Dur. Kemudian yang jadi ketua MPR siapa? Amin Rais. Orang mantan nomor 1 organisasi terbesar kedua di Indonesia. Yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR gelarnya LC. Tapi apa yang bisa kita saksikan kebaikan di negara kita? Karena kenapa tadi? Karena rakyatnya tidak diganti. Yang telat tetap telat, gitu. Yang jualan harusnya 1 kilo tetap dikurangi, gitu. Jadi 8 on. Masuk kerja kudune jam 8, jam 8:30. Ini enggak disiplin, gitu. Karena rakyat kita belum disiplin, enggak mau antri. Maka yang penting itu semangat mengganti rakyat, bukan semangat mengganti presiden. Maka kalau ada pergantian rakyat, jenengan dan saya hendaknya ikut. Masya Allah. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mentaati pemerintah itu ada 3. Kata Sa'uthaimin ada 3 jenis perintah dan larangan dari pemerintah. Yang pertama adalah perintah dan larangan pemerintah atau presiden atau pemimpin yang pertama itu sesuai dengan syariat Islam. Misalkan pemerintah menyuruh sholat, pemerintah menyuruh jumatan, pemerintah melarang mengedarkan narkoba. Ini kan sesuai dengan Islam. Pemerintah melarang mendirikan pabrik congyang, pemerintah melarang judi, sabung ayam, pemerintah melarang membuat keributan. Ini kan sesuai dengan Islam, maka hukumnya wajib taat. Pemerintah melarang suap, pemerintah melarang menerima gratifikasi, macam-macam nggih. Intinya selama itu sesuai dengan Islam, wajib taat bagi kita. Yang kedua, perintah dan larangan negara atau pemerintah kita bertentangan dengan Islam. Maka di sini tidak boleh taat. Misalkan contoh, pemerintah mewajibkan atau menyuruh rakyat untuk ngingu, tahu ngingu ya apa ya? Ngingu itu beternak babi. Nah, tidak boleh taat. Misalkan wanita-wanita Indonesia keluar rumah tidak boleh berjilbab. Nah, tidak boleh taat karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap 17 Agustus seluruh rakyat harus menyembelih ayam cemani, dipersembahkan untuk pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal dunia. Nah, tidak boleh. Yang mau mendapatkan KTP harus sujud kepada gambar presiden. Nah, ini tidak boleh taat karena bertentangan dengan syariat Islam. Atau dilarang haji, dilarang sholat, dilarang jumatan. Nah, ini juga tidak boleh taat. Yang ketiga, larangan dan perintah pemerintah atau pemimpin yang tidak diatur dalam Islam. Yang tidak diatur dalam Islam, maka kita wajib taat selama itu tidak maksiat. Misalkan di jalan berkendara sepeda motor harus memakai helm,
tidak boleh melanggar marka, tidak boleh menabrak lampu merah, harus membawa SIM, STNK, punya KK, KTP, izin dagang, izin mendirikan bangunan, punya paspor kalau mau keluar negeri. Nah, ini hukumnya wajib. Bahkan kata Syekh bin Baz, barang siapa yang dia sengaja melanggar lalu lintas, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berdosa. Jelas ya, tidak boleh kita melanggar larangan-larangan tersebut. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat, taat, tunduk, patuh kepada pemerintah minkum yang muslim. Selama masih muslim, kemudian masih sholat, maka wajib kita taati. Dan setahu saya, presiden kita semuanya dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, sampai Pak Jokowi, semuanya mereka muslim. Karena muslim ya otomatis saudara kita. Kita muslim, mereka muslim, otomatis saudara kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak taat kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah menasihati mereka, menasihati pemimpin, menasihati presiden ketika presiden melakukan kesalahan. Ingat nggih Bapak Ibu, pemerintah kita itu manusia. Bagian dari rakyat, bagian dari kita. Mereka sama dengan kita, tulang, darah, daging sama. Mereka bukan malaikat tanpa salah. Mereka bukan malaikat tanpa dosa. Mereka manusia seperti kita, punya peluang benar dan punya peluang salah. Artinya kalau mereka salah, ya kita maklumi sebagaimana kita punya kesalahan. Maklum, sesekali keliru, sesekali salah, sesekali korupsi mungkin. Maka ketika mereka keliru, ketika mereka salah, kita nasihati. Bagaimana cara kita menasihati pemerintah? Tentu tidak sama ketika kita menasihati rakyat. Seorang guru ketika menasihati murid tentu tidak sama murid menasihati guru. Seorang ayah menasihati anak tentu tidak sama anak menasihati ayah. Juragan ketika menasihati bawahan atau karyawannya tentu tidak sama ketika karyawannya menasihati juragannya, tidak sama. Ketika kita menasihati pemimpin itu pun dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh wahyu. Ini cara wahyu. Yang pertama, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man arada," riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi, "Man arada ayyan soha lidhi sultanin fala yubdilahu ala niyatin walakin liyakhudha biyadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi kana alaihi lahu." Kata Nabi, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, sultan, amir, khalifah, raja, perdana menteri, presiden, maka menyepi, menyendiri, empat mata, berduaan, ambil tangannya, gandeng tangannya, menyepi, kemudian dinasihati. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau dia menerima, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tetapi kalau tidak menerima, dia malah menolak, maka tugas kita sudah kita laksanakan. Jelas ya? Yang pertama, menasihati pemimpin dengan empat mata, diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak boleh di media massa. Bahkan kata Nabi, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol itu adalah menegakkan sesuatu yang hak, mengucapkan sesuatu yang hak di sisi, di hadapan, di depan pemimpin yang zalim. Di sisinya nih, bukan di Simpang 5, bukan di Bundaran Air Mancur, bukan di depan gedung DPRD, bukan di Pahlawan, bukan di jalan Pandanaran, bukan. Tapi di depan, di hadapan pemimpin langsung, gentle. Itulah rijal. Ya, laki-laki yang sejati seperti itu. Bukan kowar-kowar di mimbar-mimbar Jumat, bukan. Bukan di TV, televisi, bukan di koran, bukan di internet, bukan di media massa, bukan. Tapi ketemu langsung. Cara yang kedua nih, kata Asy-Syaukani dalam kitab Sailul Jarrar, kata beliau, yang kedua adalah
dengan surat. Kalau kita tidak mampu ketemu langsung mungkin sulit, ada protokol tertentu sulit, maka dengan surat, atau seperti Nabi. Nabi kita Muhammad itu beberapa kali mengirim surat, seperti kepada Herakl, itu kepada Heraklius, penguasa Mesir. Kata Nabi, min Muhammadin Abdullahi wa rasuluhu ila Herakl azimir Rum. Bayangkan, Nabi itu menghormati Heraklius dengan menyebut azimur Rum. Tidak mencela Nabi, mendudukkan posisinya. Dia seorang raja. Maka jenengan bisa menulis surat atau WA atau mungkin SMS. Nah, kalau nggak punya nomornya Pak Jokowi, misalkan, dari mana kita punya? Kalau jenengan nggak punya nomornya presiden dan ketemu ya sulit. Cara yang ketiga yaitu melalui orang-orang di sekitarnya, orang-orang kepercayaannya, mungkin ajudannya, mungkin sopirnya, mungkin pembantunya, mungkin anaknya. Yang keempat, kalau tidak bisa juga dengan lewat keluarga. Tadi anaknya, istrinya, menantunya. Mungkin qadarullah jenengan mahasiswa, konconi anake Pak Jokowi, lah bisa menantunya, bisa. Dengan 4 cara ini. Bukan di mimbar-mimbar, bukan di media massa, bukan kowar-kowar di jalan-jalan, bukan. Dan ini cara Islam, indahnya Islam seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita menasihati pemerintah, pemimpin, presiden itu di media massa, di koran, di televisi, itu nanti membuka aib pemerintah. Mereka punya wibawa, mereka punya kehormatan, mereka punya martabat, mereka punya muruah. Harus kita jaga. Tidak boleh kita buka aib mereka. Masya Allah. Bahkan sebagian kaum muslimin mereka malah mendemo. Nah, ini bagaimana seperti ini? Demo itu kan ajaran Yahudi, bukan ajaran Islam, bukan sunnah Nabi, bukan sunnah sahabat, bukan sunnahnya Imam Syafi'i, bukan sunnahnya 4 madhab, bukan. Itu sunnahnya Yahudi yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan kita lihat, demonstrasi itu hampir-hampir tidak ada manfaatnya, hampir-hampir demonstrasi itu hampir-hampir tidak ada faedahnya, hampir-hampir tidak ada manfaatnya, dan kerusakannya luar biasa. Apa kata Nabi? Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, jiwa kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram ditumpahkan. Dan ternyata tiga-tiganya ini dalam demonstrasi terkadang terjadi semuanya. Terkadang nyawa hilang, anak jadi yatim, istri jadi janda, nenek, kakek kehilangan cucu gara-gara demonstrasi. Nyawa hilang, darah tumpah, apalagi harta rusak di mana-mana, masya Allah. Kehormatan di mana-mana dicaci maki, dilecehkan, masya Allah. Sebagian orang mulutnya kotor, menyindir, macam-macam. Ini keburukan demonstrasi. Walaupun ketika demo Allahu Akbar, ketika demo membawa bendera la ilaha illallah, itu malah melecehkan Islam itu. Walaupun sebelum demo mungkin sholat Jumat dulu, sujud syukur dulu, masya Allah, macam-macam, istighosah dulu, zikir dulu, macam-macam. Tapi tidak merubah hakikat dari demonstrasi. Itu cara-cara Yahudi. Makanya para ulama sunnah mengharamkan demonstrasi. Tidak boleh. Maka nun sewu, pastikan diri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kanan kiri kita tidak ikut demonstrasi. Jenengan kalau jadi dosen, ingatkan mahasiswa jenengan, ojo melu-melu demo. Jelas le? Kalau jenengan guru, jenengan bos, punya bawahan, punya karyawan, nek melo demo, gajimu tak potong. Tidak masalah, boleh. Dalam rangka untuk ini menghindari mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Kerugian di mana-mana demo, masya Allah, masya Allah. Nyawa hilang, kerusakan di mana-mana, masya Allah. Baik,
Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, menasihati pemerintah dengan lembut, dengan santun, dengan baik. Ini Masya Allah. Ya minimal demonstrasi itu kan minimal. Minimal itu bakar ban di tengah jalan. Padahal dalam Islam kan imatatul adza anit thoriq. Cabang iman yang paling rendah itu kan menghilangkan gangguan dari jalan. Kok malah dia sengaja membuat gangguan di jalan. Itu paling ringan itu, membuat gangguan di tengah jalan, membuat macet. Mungkin ada ambulan meh lewat, ada perempuan mau melahirkan terganggu, macam-macam lah. Demo itu Masya Allah, luar biasa. Keburukannya luar biasa. Baik, kemudian yang ketiga. Menghormati, menghargai, memuliakan, dan mencintai pemerintah. Menghormati, menghargai, memuliakan, dan mencintai pemerintah. Islam itu memuliakan pemerintah, mengagungkan pemerintah. Kenapa? Karena besarnya tugas mereka, besarnya tanggung jawab mereka, besar. Maka Islam itu mengagungkan mereka. Makanya kata Nabi, ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, presiden yang adil. Ini bukti Allah itu Islam sangat menghormati pemerintah. Islam sangat mengagungkan pemerintah. Maka wajib bagi kita untuk menghormati, menghargai, memuliakan, dan mencintai pemerintah. Sering kita sampaikan Bapak Ibu nuwun sewu, negara yang baik itu negara yang rakyatnya cinta kepada pemerintah, pemerintahnya cinta kepada rakyat, lalu saling mendoakan kebaikan. Dan sebaliknya, negara yang buruk adalah negara yang rakyatnya benci dengan pemerintah dan pemerintahnya benci dengan rakyat, akhirnya mereka saling melaknat, saling mendoakan keburukan. Masya Allah. Maka kita harus menghormati pemerintah dengan segala keterbatasan mereka. Kita hormati, kita hargai, kita muliakan mereka, kita mencintai mereka. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena dengan adanya pemerintah ini itu kehidupan menjadi normal. Hukum kita bisa beribadah seperti ini, Indonesia aman. Ini karena pemerintah. Kan sering tak sampaikan, mungkin sering tak sampaikan ini. Dulu sekitar tahun 2005 itu ada Pak Sukawi Sutarip, beliau wali kota Semarang, dulu pernah meresmikan gedung kampus saya. Ketika ceramah beliau cerita, Semarang itu termasuk kota yang paling aman di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia mungkin. Beda dengan Medan, Surabaya, Solo, Jakarta, lain nih. Semarang ini aman alhamdulillah. Kata Pak Sukawi Sutarip, Semarang aman itu tidak gratis kata beliau. Panjenengan jam 2 malam tidur, jam 1 malam ngoro, jam 1 malam, jam 3 bisa bangun tahajud. Aman. Itu karena ada polisi yang patroli. Ada tentara yang patroli menjaga keamanan. Jelas ya? Maka kita jangan melupakan jasa mereka. Jangan dilupakan. Listrik di mana-mana, jalan tol anyar lurus, Masya Allah. Jalan alus, negeri aman, istri kita ke pasar aman, pulang pergi aman, kita kerja nyaman, Masya Allah. Coba bayangkan seperti negara Somalia, negara Yaman, negara Suriah, lagi Mesir, Libya itu kan rusak, mereka menyesal, gigit jari, getun mereka, gelo. Ya tadi awalnya demo awalnya. Awalnya demo, akhirnya terjadilah pemberontakan. Jelas sih, maka hormati mereka, jangan tidak boleh dicela. Kita bisa pengajian seperti ini, Jumatan bebas, hari raya bebas, kurban ya bebas, mendirikan masjid ya boleh, azan bebas, Masya Allah. Di negara kita itu, Masya Allah, syiar Islam bebas. Kita tidak isbal boleh, kemudian apalagi bercadar boleh, di mal-mal banyak wanita muslimah yang memakai jilbab syar'i boleh bebas, Masya Allah. Syiar Islam di mana-mana, di mal, di pasar, di jalan-jalan banyak sekali.
Kayak kecuali kalau sholat dilarang, Jumatan malah diawasi pemerintah, kurban dilarang, hari raya tidak boleh, misalkan memakai jilbab tidak boleh, lah ini lain. Ini semua bebas Pak. Kajian bebas, azan bebas, masya Allah. Jadi kan azan kan bebas di sini. Bahkan sebagian masjid bukan hanya azan toh, azan puji-pujian barang kok. Sebelum azan ya ono sholawatan, terus adzan, terus sholawatan meneh, macam-macam, boleh. Masya Allah ya. Maka kita harus menghormati pemerintah. Kemudian yang keempat adalah membela, mendukung, menolong, membantu, dan meringankan beban dan tugas pemerintah. Kita bantu, kita ringankan, semampu kita. Sesuai dengan keahlian skill kita masing-masing. Panjenengan sebagai pedagang ingin membantu program pemerintah, maka jadilah pedagang yang baik. KW ya bilang KW, gitu. Jangan KW bilang asli. Jangan memonopoli harga, jangan menimbun barang, jangan mengurangi timbangan, jujur dan sebagainya, ya. Jangan curang dan seterusnya. Panjenengan guru, dosen, ustadz ingin membantu pemerintah, ya jadilah guru, ustadz, kiai, dosen yang baik. Ajarkan kepada anak didik untuk taat kepada pemerintah. Jangan diprovokasi malah, agar mereka menghormati pemerintah. Anak didik kita, murid-murid kita, agar mereka mencintai pemerintah, mendidik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak pilih-pilih ketika mendidik, ini anak rakyat, ini anak ningrat dan seterusnya. Nah, nuwun sewu, kalau kita rakyat tidak punya skill, nggak punya keterampilan, nggak bisa bantu tenaga, nggak bisa bantu ilmu, nggak bisa bantu harta, nggak bisa, maka bantulah pemerintah dengan doa. Jelas sih. Kalau kita membantu harta nggak bisa, tenaga nggak mampu, ilmu nggak punya, maka bantulah, ringankanlah tugas pemerintah dengan doa. Ini jos ini. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Bantu dengan doa. Kalau membantu doa ragelem, orang nggak mau, minimal bantu dengan diam. Saya ulangi, kalau kita tidak mau membantu pemerintah dengan doa, bantulah dengan diam. Kenapa? Karena ada sebagian orang itu dia sudah nggak bantu malah ngerecokin, suka protes, suka kritik pemerintah, suka mendebat pemerintah. Sudah diem aja, orang gelem bantu ya diem. Ya sih. Yang kelima, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Ketika kita mendoakan pemerintah itu berpahala loh. Berpahala. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya berpahala. Tapi kalau kita melaknat, berdosa. Doakan pemerintah kita. Gratis, ringan, mudah, murah, orang nganggo ragat. Tapi ternyata terkadang berat. Ya, nuwun sewu, mungkin sebagian kita wis dadi WNI 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ternyata satu kali pun belum pernah mendoakan pemerintah, sayang. Nah, mungkin belum tahu. Nah, mulai nanti jangan lupa sisipkan doa untuk pemerintah. Ya Allah, ampuni saya, ampuni orang tua saya, ampuni guru-guru saya, ampuni keluarga kami, anak istri. Jangan lupa, ampuni Pak Jokowi. Boleh? Bagus. Bagus sekali. Bagus, indah sekali. Jelas ya? Ini yang menyuruh bukan saya loh ya. Yang menyuruh Islam, agama kita. Nyebut nama bagus. Ya Allah, tolonglah Pak Jokowi. Rahmatilah Pak Ganjar. Rahmatilah Pak Hendi. Rahmatilah Pak RT. Bagus. Bagus sekali. Tapi lupa terkadang. Padahal gratis. Orang nganggur ragat, orang kemeringet. Nggak sampai 2 menit, 3 menit. Mungkin 1 kata, 2 kata ucapan kita ini mungkin Allah dengan ikhlas dari hati yang paling dalam Allah mengabulkan. Jelas ya, mendoakan pemerintah dengan kebaikan.
Doakan mereka, doakan mereka. Tugasnya berat. Ya, tugasnya berat, Masya Allah. Ada seorang tabi'in ya, bernama Fudail bin Iyad. Kata beliau, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fis sultan." Seandainya aku punya doa yang mustajab, doa yang sakti, doa yang makbul, doa yang top chair, akan aku jadikan doa itu untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Masya Allah. Kenapa? Beliau ditanya, kata beliau, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni wa idza ja'altuha fi sultan salaha inni salaha fa salaha bi salahihi al-ibadu wal biladu." Dalam kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, kata beliau, kenapa? Kalau saya mendoakan diri saya pribadi, kalau doa yang mustajab itu tak gunakan untuk mendoakan diriku, maka manfaatnya hanya untuk diriku sendiri. Tetapi kalau doa yang mustajab itu aku pakai untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah, maka manfaatnya untuk jutaan, bahkan mungkin miliaran manusia. Kebaikannya luar biasa. Jelas ya? Sebagian salaf, ini Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Inni la'ad'u lahu sultan bitasdid wat taufiq fil laili wan nahar." Aku senantiasa mendoakan pemimpin, presiden atau rajaku siang dan malam agar mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, inilah contoh para salaf kita, pendahulu kita, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, didoakan kebaikan. Insyaallah ya. Maka mulai nanti malam atau nanti jangan lupa didoakan, ya, didoakan pemerintah kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong mereka. Kenapa? Karena tadi kebaikan pemerintah itu akan merembet kepada masyarakat. Kebaikan pemerintah itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Yang keenam, sikap kita kepada pemerintah adalah tidak boleh mengkudeta. Tidak boleh memberontak, tidak boleh melengsarkan, tidak boleh merebut kekuasaan darinya, tidak boleh revolusi, tidak boleh provokasi untuk mengkudeta, untuk memberontak kepada pemerintah. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena biasanya kudeta itu menyebabkan hilangnya nyawa, hilangnya, rusaknya jiwa, ya, rusaknya harta. Selama dia masih muslim, selama dia masih sholat, maka wajib kita taati. Meskipun dia mungkin fasik, mungkin dia zalim, mungkin dia curang, dia membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, selama dia muslim, wajib kita taati. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat tahun 98. Tahun 98 itu Indonesia bukan kosong pemerintah, bukan kosong presiden. Ada presiden tapi digoyang. Ya, dengan tahu efeknya luar biasa. Sampai hari ini belum selesai. Contoh yang paling nyata apa? Timor hilang. Gimana? Timor hilang sampai hari ini. Itu kan efek dari itu juga. Kemudian majalah porno di mana-mana, aliran-aliran sesat di mana-mana, kemudian krisis moneter, harga naik, dolar naik, dan seterusnya. Krisis berkepanjangan, krisis moneter, wibawa pemerintah jatuh. Sekarang itu kan banyak orang yang dia banyak orang yang dia itu dalam benaknya itu kalau mendengar pemerintah itu isinya salah. Jadi dia itu nggak suka kalau ada orang, ayo hormati pemerintah, ayo kita mencintai pemerintah, itu nggak suka dia. Ada orang seperti itu. Padahal jelas-jelas muslim loh. Jelas-jelas muslim. Selama muslim, sholat, tidak boleh kita memberontak. Kapan kita boleh memberontak? Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, "Illa antara kufron bawahan, indakum minallahi fihi burhan." Boleh kita memberontak, boleh kita mengkudeta pemerintah, kapan? Kufron bawahan, dalam kondisi
ketika pemerintah melakukan kekufuran yang nyata. Kufur itu sifatnya orangnya kafir. Kekufuran yang terang-terangan, yang jelas, bukan yang tersembunyi, bukan yang samar, bukan takwil, bukan tafsir, bukan kelaziman-kelaziman, tapi benar-benar nyata lihat di publik. Misalkan contoh, presiden misalkan menginjak-injak Quran di depan umum, di depan publik. Nah, kita lihat sendiri. Mencela Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam terang-terangan, diliput media massa misalkan. Nah ini namanya kufur yang nyata. Jelas sih? Ya, boleh kita berontak. Boleh ya, bukan wajib, boleh. Tapi kalau kayaknya ketoke jari ini katanya dengan kelaziman-kelaziman, dengan tafsiran, dengan takwil, nggak boleh. Contoh misalkan, suatu hari presiden kita pergi ke Cina misalkan. Berarti nek di Cina nanti mendukung komunis. Berarti ini, berarti itu. Ini takwil namanya, kan takwil Anda. Jelas ya? Itu kan tafsir jenengan. Belum tentu. Menteri Agama pergi ke Iran. Berarti Syiah, berarti mendukung Syiah. Ini tafsiran Anda. Ternyata presidennya pergi ke Israel. Berarti pro dengan Yahudi, berarti ini kan takwil jenengan. Itu ya nggak boleh seperti itu. Jelas ya. Tapi cetok cara Jawa nih, cetok welo-welo. Cetok welo-welo, presiden itu menghina, berbuat kekufuran di publik. Bukan takwilan, bukan tafsiran. Itu boleh dikudeta. Itu pun boleh, bukan wajib. Dan kata Syekh bin Baz, boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama tadi tampak kekufuran yang terang-terangan, cetok welo-welo, jelas. Yang kedua, kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Kalau nggak punya kekuatan nggak boleh, mati konyol nanti, nggak boleh. Pemerintah senjatanya bedil, senjata modern. Nah kita senjatanya malah ketapel, pisau dapur, watu. Konyol, nggak boleh. Islam itu agama yang logis, agama yang masuk akal. Kalau musuh kita nggak imbang, ya jangan usah dilawan, jangan dilawan. Kalau punya kemampuan, itu pun boleh, bukan wajib. Yang ketiga adalah tidak melahirkan keburukan yang lebih besar, tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kenapa? Karena dalam mengingkari nahi mungkar, itu kata Ibnul Qayyim, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, ketika kita ingkarul mungkar, kemungkaran hilang. Nah, ini diperintahkan. Yang kedua, ketika kita ingkarul mungkar, kemungkaran menjadi berkurang. Ini pun disyariatkan, diperintahkan. Yang ketiga, ketika kita ingkarul mungkar, timbul kemungkaran yang sama, maka tidak dianjurkan, tidak diperintahkan. Yang keempat, ketika kita ingkarul mungkar, timbul kemungkaran yang lebih besar. Ini pun tidak diperintahkan. Jelas ya? Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat boleh memberontak. Yang keempat adalah sudah disepakati penggantinya. Misalkan contoh, presiden kita berbuat kekufuran, kemudian kita berontak, kita siapkan penggantinya siapa? Nah, nuwun sewu, kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah itu, mereka itu sepakat untuk mengganti presiden yang lama, tapi tidak sepakat untuk apa? Tapi tidak sepakat untuk penggantinya. Jelas ya? Sepakat untuk mengganti presiden yang ada, tapi tidak sepakat untuk penggantinya siapa. Itu nggak sepakat. Akhirnya yang terjadi apa? Perang sendiri-sendiri. Setelah Husni Mubarak lengser, golongan ini perang dewi-dewi. Ini pengen jadi presiden, ini pengen presiden, kan gitu. Di Libya juga seperti itu. Mereka itu sepakat untuk mengganti, tapi tidak sepakat siapa penggantinya. Ya sih.
Sing biru pengen dadi, sing abang pengen dadi, sing kuning, gimana rusak. Kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Agama kita itu agama yang logis, agama yang sangat memperhatikan, yang sangat menghargai jiwa dan nyawa. Yang ketujuh adalah bersabar atas kekurangan, atas kezaliman, atas kecurangan pemerintah. Bersabar. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kata beliau, Man ro'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibron famata famitatan jahiliyatan. Hadis Bukhari Muslim. Kata beliau, barang siapa yang dia melihat ada sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai dari pemerintahnya, maka falyasbir, sabar. Kenapa? Karena barang siapa yang dia keluar dari jamaah, dia tidak mau membaiat pemerintah, dia memberontak kepada pemerintah, maka dia dihukumi mati dalam kondisi mati bangkai jahiliyah. Sabar Bapak Ibu, sabar. Memang dunia ini kan darul bala. Dunia itu kan negeri cobaan. Akhirat darul jaza. Dunia darul bala, negeri cobaan, ujian, musibah, bencana. Tapi kalau akhirat darul jaza, negeri balasan. Artinya selama kita masih di dunia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti. Ujiannya macam-macam, tapi setiap kita pasti diuji. Coba angkat tangan, siapa yang tidak punya masalah? Orang. Saya, jenengan, kita semua pasti punya masalah. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang dia diuji dengan anaknya. Suaminya oke, istrinya oke, orang tuanya oke, anaknya nakal. Anaknya main game terus. Kon sholat angel, kon adus angel, ujian. Ada orang yang terkadang diuji dari sisi istrinya. Suaminya oke, anaknya nurut-nurut, soleh-soleh, kon ngaji sergap, istrinya membangkang. Ujian bagi dirinya. Ada orang yang terkadang diuji dengan tetangga, ada tetangga. Anaknya bagus, istrinya oke, ekonominya oke, sehat semua, orang tua oke, mertua oke, tetangganya jahat. Ada seperti itu. Saya punya teman seperti itu. Pak, tetangga saya itu nek parkir mobil, itu sering nabrak pot bungaku, pecah. Orang peduli dia. Tak lapor ke Pak RT lho, angel kandhane. Ya ujian itu, sabar. Itulah dunia. Ada orang terkadang diuji dengan teman sekantor, ada. Tetangganya oke, anaknya oke, istrinya oke, orang tua oke, teman sekantornya jahat. Ada seperti itu. Ada orang terkadang diuji dengan orang tuanya sendiri, orang tuanya ternyata suka melaknat, orang tuanya ternyata nggak peduli, ada. Ada orang yang diuji dengan mungkin bosnya, ada orang yang diuji dengan mertuanya, ada orang yang diuji dengan penyakit, ada orang yang diuji dengan ekonomi, miskin, ada. Intinya pasti kita diuji. Cuma tadi ujiannya itu berbeda-beda. Jenisnya, macamnya, kapan selesainya, bobotnya itu tidak sama. Ada orang yang diuji cuma setahun, seminggu, ono sing 5 tahun, macam-macam. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika kita diberi pemerintah yang jahat. Ketika kita diberi pemerintah yang curang, pemerintah kita tidak pro rakyat, pemerintah kita tidak adil, ini pun ujian bagi kita. Maka ya sabar. Karena ini di dunia. Kalau jenengan nggak pengen diuji, ya pindah. Tang putih, ya ini swarga. Di surga itu nanti nggak ada ujian. Di surga itu isinya nikmat, enak, nyaman, itu surga. Selama kita masih di dunia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Nah, termasuk ketika kita diberi presiden, diberi bupati atau mungkin wali kota atau mungkin gubernur yang tidak adil, maka bersabar.
Yang jelas, pemimpin kita itu tidak sejahat Hitler, Pak. Tahu nggih? Pemimpin kita itu tidak sejahat Firaun, tidak sejahat Namrud, tidak sejahat Mussolini, tidak sejahat Jalut, tidak sejahat Abraha, tidak sejahat Stalin, tidak sejahat Hajjaj bin Yusuf. Masya Allah. Maka kita harus bersabar. Makanya ada seorang ulama yang berkata, ketika dia dimintai fatwa untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, kata beliau, la taf'al innakum min anfusikum utitum. Jangan kau memberontak, karena pemimpinmu itu ya berasal dari kamu sendiri. Tadi, pemimpin itu cerminan dari rakyat. Kalau kita ingin punya pemimpin yang soleh, solehkan rakyat dulu. Kalau kita ingin punya pemimpin yang ahlu sunnah, pemimpin yang cinta sunnah, maka rubahlah rakyat menjadi ahlu sunnah yang cinta sunnah. Insya Allah nanti akan lahir pemerintah yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan itu kepada orang yang dikehendaki, bukan orang yang dicintai. Allah memberikan kekuasaan itu kepada orang yang dikehendaki, bukan yang dicintai. Mau zalim, mau adil, mau jujur, mau curang, selama dia diberi Allah kekuasaan, ya dia jadi. Bukan yang bertakwa, bukan, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hendaknya bersabar dengan kezaliman, kecurangan pemerintah. Kemudian yang ke-8 berarti tidak mencela, tidak merendahkan, tidak menghina, tidak menyindir, tidak menjelek-jelekan pemerintah. Tidak boleh. Nabi bersabda, la tasubbu umara'akum wa la takshuhum wa la tabghuduhum. Janganlah kalian mencibir, mencela, menyindir, memaki pemerintah kalian. Jangan kalian curang kepada mereka dan janganlah kalian membenci mereka. Dia tidak boleh mencela mereka, menggibah mereka. Menggibah sesama rakyat tidak boleh kok, apalagi menggibah pemerintah. Tidak boleh. Kalau jenengan punya teman, punya tetangga, punya kawan yang suka mencela pemerintah, nasihati, Pak. Ora gelem tinggalkan. Mboten mawon. Tak ulangi, kalau jenengan punya teman, tetangga, kawan kok senengane mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, merendahkan pemerintah, nasihati. Ora gelem tinggalkan. Inilah bibit-bibit provokasi. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Bahkan sebagian orang berani mengkafirkan pemerintah. Ngeri lagi ini. Bayangkan pemerintah dikafirkan. Pemerintah dikatakan tauhid. Ini mengerikan seperti ini. Padahal ucapan mengkafirkan itu perkara besar sekali. Kita tidak boleh mengkafirkan si A, si B, si C kecuali dengan dalil yang qot'i. Kalau cuma katanya kayaknya ini nggak boleh, bahaya mengkafirkan itu, nggak boleh. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu, dai Ahlussunnah itu tidak mudah mengkafirkan. Kita tidak mudah mengkafirkan. Kita itu mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Nah, orang yang dikafirkan Allah kita kafirkan. Orang yang tidak dikafirkan Allah ya tidak kita kafirkan. Tidak boleh. Karena perkara takfiri itu perkara besar sekali. Akibatnya sangat panjang. Orang yang kalau sudah murtad berarti ya harus dipisah dengan pasangannya. Kalau dia menyembelih, sembelihannya haram. Kalau ketemu nggak boleh mengucapkan assalamualaikum. Kalau dia meninggal dunia, jenazahnya tidak boleh dikafani, disolati, dimandikan, didoakan. Tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Murtad kok. Panjang akibatnya. Panjang. Ini ada orang berani mengkafirkan pemerintah. Masya Allah.
Inilah agama kita nggih, tidak boleh mencela, tidak boleh melaknat, tidak boleh merendahkan pemerintah. Jangan sampai kita punya mulut yang kotor, suka melaknat, hukumnya haram, tidak boleh. Baik. Bahkan dulu nggih, dulu waktu masih kecil saya itu ada seorang dai yang terkenal sekali itu. Kalau dia ceramah, kalau dia berani menyindir pemerintah, berani mengkritik pemerintah itu didukung malah. Dianggap dai yang pemberani, dianggap dai yang pro rakyat, dianggap dai yang gentle. Padahal setelah dicek ternyata dia adalah petinggi salah satu partai tertentu. Nah, ini punya kepentingan. Kalau kita ahlu sunnah itu, dai-dai sunnah itu nggak punya kepentingan apa-apa kecuali kebaikan bagi Indonesia, kebaikan bagi rakyat. Maka sering kita sampaikan gini, dai-dai sunnah itu nggak ingin jadi anggota DPR, nggak ingin dipilih jadi anggota MPR, enggak. Silakan jenengan jadi presiden, jenengan jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi DPR, menteri, silakan jenengan, bukan kami, silakan. Sebagaimana para nabi. Para nabi itu mereka tidak mengejar jabatan ketika berdakwah. Jangan lihat ketika Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu dikejar Fir'aun, kemudian Fir'aun tenggelam dengan bala tentaranya di Laut Merah, kan tenggelam, habis, hancur. Pertanyaan, apakah Nabi Musa kembali ke Mesir jadi raja Mesir? Tidak. Kalau tujuan Nabi Musa jadi raja kan, berarti Fir'aun kan sudah mati kabeh nih. Nah, ayo kita ke Mesir jadi raja pengganti Fir'aun. Enggak. Nabi Musa tidak kembali ke Mesir. Nabi Musa melanjutkan perjalanan ke Palestina. Karena memang yang dicari Nabi Musa bukan kekuasaan. Jelas ya? Nah, yang kita inginkan itu, yang kita dakwahkan itu adalah tauhid dan sunnah. Tauhid dan sunnah. Kemudian yang ke-9 adalah memaafkan kesalahan mereka. Maafkan yang masih hidup, yang sudah meninggal, kita maafkan. Mungkin sebagian kita mengalami zamannya Orde Baru, zamannya Pak Karno, zamannya Gus Dur. Ya, kalau sudah meninggal dunia kita maafkan, sudah selesai. Dia sudah meninggal dunia, urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon, mereka muslim insyaallah, kita husnudzon. Kita maafkan. Yang sudah meninggal, yang masih hidup, kita maafkan. Yang terakhir adalah tidak boleh atau jangan melupakan jasa-jasa mereka. Tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Cara Jawa ini jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Mereka yang menegakkan keadilan. Merekalah tempat kita melapor ketika kita mendapatkan masalah. Nuwun sewu, seandainya misalkan ini motor kita hilang, HP kita hilang, kendaraan kita hilang, kita lapornya kepada pemerintah, polisi. Lah seandainya polisi nggak ada, Koramil tidak ada, Kapolsek bubar, bagaimana? Maka tadi di awal kita sampaikan, punya pemerintah itu nikmat yang sangat besar. Jangan sampai ada kekosongan pemerintah, bahaya sekali. Ini seandainya ini. Pak Presiden mengumumkan, mulai hari ini, tanggal ini, Indonesia bubar. Repot gitu. Kapolsek bubar, Koramil bubar, pengadilan bubar. Yang terjadi apa? Hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Paten-patenan. Babat-babatan. Kehormatan kita diinjak-injak, kita lapor ke polisi. Maaf, polsek baru bubar, Mas. Rusak, hancur. Hancur sehancur-hancurnya, Masya Allah. Maka jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Misalnya tadi kita sampaikan listrik, kemudian apalagi jalan lancar, aman ini. Maka nikmat aman ini nikmat yang sangat besar, kita jaga. Sering kita sampaikan, Semarang itu kotanya kaum muslimin. Jawa Tengah itu provinsinya kaum muslimin. Indonesia itu negerinya kaum muslimin. Maka keamanan di Semarang, keamanan di Jawa Tengah, keamanan di Indonesia itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama dengan TNI Polri agar menjaga keamanan. Maka jangan terprovokasi.
Jangan ikut-ikutan. Ketika ada orang yang mereka provokasi ini, provokasi, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan terprovokasi untuk menggulingkan pemerintah. Nabi kita Muhammad pernah bersabda, "Man la yaskurullah la yaskurun nas." Keliru. "Man la yaskurun nas la yaskurullah." Barang siapa yang dia tidak bersyukur kepada manusia, barang siapa yang dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tidak melupakan jasa para pemimpin kita, ucapkan terima kasih. Ya tadi di antara bentuk terima kasih kita, doakan pemerintah kita dengan kebaikan. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat yang terakhir dari saya, agar Indonesia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu kuncinya dua. Agar Allah menolong kita itu kuncinya dua. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum." Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan memberikan mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi agar Allah menolong kita itu syaratnya dua. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman itu berarti tauhid, tidak syirik. Yang kedua amal soleh berarti tidak bid'ah. Selama di negara kita ini tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita, menolong kaum muslimin, dan khususnya menolong pemerintah kita, menolong pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah memberikan mereka kesehatan, semoga Allah memberikan mereka hidayah, taufik, mereka cinta kepada rakyat dan rakyat cinta kepada mereka, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur sentosa, negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto rajo. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.